sisi lain pengalamanku sebagai pengobat alternatif. Kisah ini penuh misteri dan hikmah. Inilah ceritanya. Aja mau cerita tentang pengalaman aja ngobatin pasien. Kebetulan pasiennya ini dari negeri jiran, Fir. Jadi beliau ini punya saudara di Palembang ya. Terus direkomendasi itu untuk berobat sama aja katanya. Ya, beliau datang dan saudaranya bercerita. Dan pastikan kalau pasien kan tidak tanya tuh ibadah dari mana gitu kan, terus apa keluhannya gitu. Cerita beliau ini belum pernah punya anak. Sebut umurnya itu kurang lebih sekitar 33 tahun, tapi barunya muncul. Beliau menikah sama orang DT si lakinya itu. Ya, istrinya ya perempuannya orang Palembang. Saya sebut aja Ibu M ya, karena kan ini kisahnya nyata, saya nggak berani mungkin nama sebenarnya. Bagian dari privasi dan saya menjaga gitu ya. Jadi awal mula cerita, keluhannya yang bikin saya shock ya. Dia bilang, apa keluhan ibu? Rahim saya berbulu. Hah? Rahim berbulu? Masuk kategori apa gitu ya penyakit rahim berbulu? Baik. Dari mana ibu tahu? Jadi saya itu katanya keguguran. Terus sudah gitu kan dikuret tuh katanya oleh dokter di Malaysia, di Malaka sana. Terus dokternya heran lihat rahim saya ini berbulu-bulu. Rahim kok berbulu-bulu? Iya. Lalu katanya mau dilakukan operasi lagi, apa pengerokan, apa pengangkatan aja. Masalahnya nggak lazim ada rahim berbulu. Kita mau lakukan penelitian ibu, katanya gitu. Kata si pasien, kata si dokternya ke pasiennya di rumah sakit sana. Nah, kemudian mau dilakukan observasi dan penelitian. Ya agak deg-degan juga nih sebagai pengobat gitu ya. Akhirnya baiklah Bu, diperiksa semua sesuai standar di sini lah. Ya, periksa semua sesuai standar pengobatan kita. Akhirnya saya bilang, mari Bu kita doa ya, kita doa bareng minta petunjuk. Kenapa? Karena penyakit ibu ini penyakit langka. Gak ada Bu penyakit rahim berbulu. Ada juga pada ini rahim, kanker rahim. Saya bilang gitu kan. Ini orang penyakitnya apa rahim berbulu, bingung kan? Akhirnya kita doa. Setelah doa, saya kaget. Ini berbulu. Lalu saya baca doa lagi, kita doa lagi. Ternyata ibu ini selama ini sudah digauli oleh gendruwo. Ibunya shock. Gini Bu, kalau ibu nggak percaya ya, saya mau tanya, Bu, setiap maghrib ibu benar nggak suka melihat kelebat-kelebat bayangan di bawah tangga? Iya benar. Gitu. Terus apalagi Bu pengalaman ibu? Pernah nggak ibu mimpi ditemui sama suami sampai maaf nih saya sebut berhubungan? Sering suami saya kan suka pergi nih keluar kota di sananya ya, mungkin lepas dari Melaka kemana kali. Nanti pulang seminggu sekali, kadang ada sebulan kali itu. Aku juga mimpi katanya. Kenapa Bu? Ya mimpi berhubungan sama suami. Sampai maaf nih saya ada bicara dengan sampai merasakan klimak katanya. Gitu ya Bu? Iya. Tapi itu dalam mimpi. Gitu. Terus ya sering ngelakuin kayak gitu. Sering. Terus kalau maghrib saya suka melihat bayangan. Terus udah kayak gitu kan dia nih nggak lama kemudian hamil kan. Hamil terjadilah yang cerita tadi. Sebelum ketemu aja beliau sudah dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Palembang. Iya benar, memang di USG gitu ya. Terlihat rahimnya berbulu. Dokter sini pun bingung, pasti dia akan dilakukan observasi nih.
biasa kalau ada penemuan yang baru kan dia observasi dulu, diteliti ada apa, bisa terjadi perubahan seperti ini gitu, apakah ini ada perubahan penyakit baru atau generasi baru atau virus atau apa, itu udah pasti mereka cek. Nah kemudian saya suruh begini, oh hari ini saya kasih air doa ya, jadi saya minum obat apa, saya bilang nggak perlu kasih obat, nanti kalau sudah bersih kita baru kasih obat untuk kesuburan janin ibu. Tapi untuk sekarang kita bersihkan dulu dari pengaruh si genderuwo ini. Apa yang dirasakan oleh ibu itu, selain dia juga melihat bayang-bayangan, dia juga sampai mimpi gitu ya. Terus yang ketiga, dia tuh sering kalau bercermin, ya itu kan bercermin, tapi tanpa sengaja dia tuh ngeliat kayak sekali-kali itu berbulu juga, entah dia atau orang yang di belakang, tapi hanya sepintas kata dia. Nah hari itu dia datang kasih doa, ya kasih doa, lalu susu mandi, dan dia minum supaya apa, tujuannya jangan didekati genderuwo. Apa yang terjadi? Setelah mandi, malamnya dia mimpi lagi, mimpi suaminya, pacar suaminya, tapi berbulu. Nah ini mungkin jawaban bahwa yang selama ini pernah tidur dengan dia itu gak cuma suaminya, tapi juga si abang genderuwo ini. Karena dia sudah keceplosan ngomong, jadi yang tidur dengan aku abang genderuwo katanya, jadi aja ya sebut abang genderuwo gitu kan. Nah mimpi itu dia, berobat pertama dia mimpi begitu. Ya berobat lagi datang ketemu saya kok mimpi gini, baik kita kasih atau lagi, ibu mandi lagi, mimpi lagi dia mimpi, apa yang terjadi? Benar-benar dia dilihatin sosok genderuwo yang selama ini. Yang kedua itu sok dia, sampai dia bilang sama saudaranya, seperti yang saya jadi takut berobat sana lagi, nanti aku mimpi ketemu apa lagi kan. Tapi ada satu yang dia rasakan, di dalam mimpi itu genderuwo itu ngajak perempuan juga, tapi alhamdulillah dia bisa nolak. Nah ini perbedaannya, sebelum dikasih ayat doa dia nggak bisa nolak. Kalau diajak perempuan pasti mau, bahkan dia suka dan sampai menikmati. Setelah dikasih ayat doa dia bisa nolak. Dalam mimpi itu genderuwo marah, ini salahan pak, ini marah lagi, banting baju simu, banting apa dalam mimpi, banting bantal lempar ke saya, tapi saya nggak pernah lemparannya, banting pintu. Dan ternyata biar genderuwo juga bisa marah. Datang lagi yang ketiga itu di bulan kedua, dan setelah 2 bulan dia berobat dengan saya. Dia datang lagi ngomongin, gimana nggak dikasih mimpi lagi? Enggak, saya nggak pernah dikasih mimpi lagi, tapi saya sering merasa kalau tidur ada yang meluk saya, rasanya ini nggak bisa nembus, tapi dia nembus di langsung, karena dia bisa berhubungannya justru melalui mimpinya itu. Jadi kamu hati-hati, jadi izin ya, itu bisa menggauli kamu dalam tidurmu. Makanya saya bilang, gini aja mbak, kali ini mandi ya, saya kasih mandinya nih, daun pandan 3 lembar, bawang merah 2 biji, garam krosok kasih. Mandi yang ketiga, mandi yang satu dulu saya kasih daun bidara saja, yang ketiga saya kasih daun, terus saya kasih air minum saya. Kemudian dia melakukan mandi, dan dia nggak nemui saya. Setelah itu lama nggak ketemu saya. Suatu saat di bulan ketiga lagi ketemu saya cerita aja, ya udah saya tunggu ceritanya, gimana kamu sudah bulan ketiga ini. Terus suami saya datang, saya kan takutnya dia genderuwo mengajak saya berhubungan, saya pegang telinganya, saya ini ternyata suami saya, sampai sepanik itu saya jemput. Makanya kamu tuh doa, kalau waktu itu tuh doa, saya bilang saya doa. Terus
ya itu kan suami saya, katanya beneran bukan gendruwo. Terus gimana setelah kamu mandi tuh? Pernah sekali-kali tuh pokoknya digangguin, dan dalam mimpi itu datang, kamu jangan tinggalin saya, kayak film kan, jangan tinggalkan aku. Di situ sampai 3 kali, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, gitu. Setelah itu nggak pernah datang lagi. Dan apa namanya, Doni datang ke rumah sakit, diperiksa, bulu-bulunya udah nipis, nggak selembut yang dulu lagi. Makanya saya kasih obat tuh. Nah, kamu sekarang saya rasa penyebab medis juga nih, kataku, untuk menjaga hormon dan juga kesuburan. Tapi yang pasti yang ingin aku ceritakan adalah bahwa benar makhluk goib itu bisa menembus dalam dunia nyata kita, nyata gitu. Dan saya menyarankan kamu tidur itu istirahat, jangan lupa sebelum istirahat doanya. Pertama istighfar, kedua sholawat, terus yang ketiga kamu baca kursi itu kalau muslim. Agama lain silakan sesuai ajarannya itu doanya apa kalau tidur. Nah, terus baru doa tidur setelah membaca ayat kudus, agar tidak diganggu jin lagi. Cerita-cerita tentang gendruwo itu masih banyak, masih punya banyak banget cerita nyata dari pasien aja, bisa ada videonya. Bagaimana setiap hamil bayinya di rumah dimakan lagi oleh dia, seperti itu dan seperti itu. Sampai nanti juga aja akan cerita tentang kelahiran atau kehamilan COVID nyata itu, dan itu global aja. Ya, ceritanya tentang bersetubuh dengan jika dulu itu nyata ada. Ya, sekian dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita yang menginspirasi lain.